بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أستودعك مما علمتني فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنساني يا رب العالمين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنافع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وتوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuajahah kembali melanjutkan kajian dan pembahasan di hadis berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan menjadi lumbung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita duduk di majlis yang penuh barakah, majlis yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan majlis ini juga menjadi salah satu asbab turunnya rahmah Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semuanya untuk ikhwan yang memiliki hajat, baik hajat yang tersurat ataupun yang tersirat, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya. Kemudian untuk ikhwan kita, orang yang telah mendahului kita, yang telah berpulang di rahmatullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepadanya, memberikan pengampunan kepadanya, kemudian menerima segala amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Wa ba'du, Ali bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mal as-salah fi awwal waqtiha, rawahu Tirmidzi wal Hakim wa sahahu wa asluhu fil Bukhari. Dari Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mal as-salah fi awal waqtiha, seutama-utama a'mal yaitu salat di awal waktunya. Afdalul a'mal al-murad biha al-a'mal badaniyah, yang dimaksudkan dengan amal di sini adalah al-amal badaniyah, amal yang mengandalkan fisik, amal yang bersifat fisik. Adapun amal secara mutlak adalah al-iman billah, yaitu beriman kepada Allah. Nah, hadis ini asalnya di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian di dalam hadis Bukhari wa Muslim disebutkan an Abi Amr Asy-Syaibani qala haddatsani sahibu hadhihi ad-dar wa asyara bi yadihi ila dar Abdullah bin Mas'ud qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mal ahabbu ila Allah, qala as-salatu ala waqtiha, qala thumma ay, qala birrul walidain, qala thumma ay, qala al-jihad fi sabilillah, qala haddathani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau istanzadtuhu lazadani, muttafaqun alaih.
Jadi ini merupakan penggalan daripada hadis. Penggalan hadis yang asal hadis tersebut yang diriwayatkan dari Abi Amr Asy-Syaibani yang berkata, haddatsani, telah menceritakan kepadaku sahibu hadid dar, telah menceritakan kepadaku pemilik rumah ini. Maksudnya artinya tangannya mengisyaratkan kepada dari Abdullah bin Mas'ud. Qala, ia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mal ahabbu ila Allah? Amal apa yang paling Allah cintai? Qala, Nabi berkata, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Kemudian aku bertanya kembali. Qala thumma ay, kemudian apa lagi? Nabi menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian aku bertanya lagi, qala thumma ay, qala al jihad fi sabilillah, yaitu jihad fi sabilillah. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sekiranya aku menambah pertanyaan tersebut, lazadani, tentulah Rasulullah akan menambah jawabannya untukku. Nah, makna secara umum, al-ma'na al-ijmali, Sa'al Ibn Mas'ud. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ahabbil a'mal ila Allah, tentang amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dengan tujuan apa? Beliau ingin segera mengerjakannya. Nah, inilah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang sangat memperhatikan as-sunnah, sangat memperhatikan perbekalan untuk kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu bahwasanya sebaik-baik perbekalan adalah takwa Allah. Sehingga hal yang demikian ditanyakan oleh Abdullah bin Mas'ud dengan tujuan ia ingin segera mengerjakannya, dengan harapan memperoleh bagian min fadlillah wa ridahu, dengan harapan memperoleh keridaan Allah, keutamaan Allah dan keredaannya. Jadi pada hakikatnya kita ibadah ini untuk apa? Kalau kita ditanya oleh seseorang, apa tujuan ibadah kita? Beraneka macam jawaban yang akan kita dengar dari masing-masing orang. Ada yang menginginkan surga, ada yang menginginkan redha Allah, ada yang ingin meraih keutamaan Allah. Padahal diisyaratkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam ayatnya, tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Jelas itu jawabannya. Saat kita ditanya oleh seseorang, untuk apa kita ibadah kepada Allah? Yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Mereka mengharap keredaan Allah dan keutamaan Allah dan keredaannya. Dan inilah yang mendorong para sahabat untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka mendapatkan bagian tersebut. Selanjutnya
Rasulullah menyatakan ahabbul a'mal ila Allah as-salah fi waqtiha, yaitu amal yang paling dicintai Allah yaitu salat di waktunya. Wa arada Ibnu Mas'ud an ya'rifa ma yaliha fil fadl haitsu annahu yaqumu biha wa yarghab fil mazid fa yas'al thumma ay wa yajibuhu ar-rasul bi birril walidain wal ihsan ilaihima. Kemudian Ibnu Mas'ud ingin mengetahui amalan selanjutnya yang juga termasuk amal yang diutamakan. Maka saat ia bertanya amal apa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab wajibuhur rasul bi birril walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua dan berbuat baik kepada keduanya. Nah, kita ketahui bahwasanya ini pertanyaan yang ditanyakan oleh Abdullah bin Mas'ud dan dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Nah, kedudukan kedua orang tua ini menduduki kedudukan yang sangat tinggi. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan radallahu fi ridal walid wa sakhtullah fi sakhtil walidin. Keredaan Allah ada pada keredaan kedua orang tua. Kemurkaan Allah juga ada pada kemurkaan kedua orang tua. Wallahi akhwan, sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, kita tidak lebih hebat daripada kedua orang tua kita. Kenapa Al-Faqir katakan demikian? Karena yang membuat kita hebat adalah kedua orang tua kita. Sehingga dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Nah, oleh karena itu jika antum masih ada kedua orang tua, artinya pondasi tiang syurga di dunia masih ada. Jika satu tidak ada, berarti tinggal satu. Jika satunya lagi tidak ada, berarti kita sudah tidak ada lagi pondasi untuk memegang tiang syurga di dunia. Nah, oleh karena itu kewajiban kita adalah berbakti. Kewajiban kita selaku anak berbuat baik, ihsan, dan jangan pernah mengecewakannya. Banyak cerita-cerita dalam kitab yang menjelaskan bahwasannya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan, membalas kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak ketika hidup bersama kedua orang tuanya di dunia. Allah Subhanahu wa taala balas dengan segera. Begitu juga demikian sebaliknya. Orang-orang yang menyiakan, orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya juga demikian. Allah Subhanahu wa taala segerakan adabnya di dunia, wal uququl walidain. Artinya orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Selanjutnya Ibnu Mas'ud wa yasal Ibnu Mas'ud thalithan. Mas'ud bertanya lagi yang ketiga. Wa yujibuhu bil jihad fi sabilillah, yaitu jihad di jalan Allah. Fa kanat raghaba Ibnu Mas'ud fil istisdah min al khair. Kemudian Ibnu Mas'ud ingin menambah amal kebaikan. Tadfa'ul as-su'al ba'da hadha walakinnahu khasya 'ala ar-rasul al-malal was-sama fasakata.
Ibnu Mas'ud ingin bertanya dengan pertanyaan berikutnya, namun beliau khawatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malal, bosan. Dan wasamah, sama itu jenuh. Sehingga membuat ia menghentikan. Sehingga ia tidak bertanya kembali. Kemudian ia menyatakan walau sa'ala ziyada lazada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya aku bertanya dengan pertanyaan yang lebih, tentu Rasulullah akan menjawab. Nah, ini faqad utiyal hilm wal ihsan wal hikmah wa fasl al khitab. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seseorang yang utiyal hilm, seseorang yang diberikan sifat yang hilim, santun, wal ihsan, sifat ihsan, wal hikmah, hikmah, wa fasl al khitab, dan juga diberi kemampuan menjawab berbagai pertanyaan. Nah, selanjutnya dari hadis ini kita akan temukan fiqhul hadis, pemahaman hadisnya. Yang pertama, a'malul bir, amal kebajikan, ifdalu ba'daha ba'dan 'inda Allah, memiliki keutamaan masing-masing atas amal kebajikan lain di sisi Allah. Ini yang pertama. Artinya at-turuq ila Allah katsirah, jalan menuju Allah ini banyak. Alaf tariqa lidukhulil jannah, ada 1000 jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Saat seseorang terhalang untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka masih ada lagi pintu-pintu kebaikan yang lain yang bisa ia lakukan. Mungkin terhalang seseorang dengan baca Al-Quran, ia bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia bisa bersalawat, dia bisa beristighfar, ia bisa bersedekah. Terhalang ia sedekah, ia bisa salat sunnah. Terhalang ia salat sunnah, ia bisa membaca Al-Quran. Nah, ini yang dikatakan oleh ulama alaf tariqa lidukhulil jannah. Ada 1000 jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan pernah mengabaikan amal ibadah sekecil apapun. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Tiada balasan kebaikan melainkan kebaikan. Walaupun seseorang yang kita perlakukan tidak membalas kebaikan yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan tersebut. Allah yang akan membalas. Nah, oleh karena itu banyak cerita yang kita temukan di dalam kitab-kitab yang menyatakan bahwasanya perbuatan ihsan yang dilakukan oleh seseorang bisa menghantarkan orang ini menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dalam sebuah riwayat bahwasanya seseorang melihat ada seekor anjing sedang ingin minum di sebuah sumur, namun ia tidak mendapatkan air tersebut. Akhirnya lewat seorang wanita. Dikatakan seorang wanita ini adalah seorang penzina. Kemudian dengan rahmat dan kasih sayangnya, ia melepaskan terompahnya, mengambilkan air, kemudian menuangkan di anjing tersebut. Anjing ini pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pengampunan kepada orang tersebut, wanita tersebut, dan memasukkannya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan di dalam kitab tersebut bahwasanya wanita ini sudah ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jangan sampai salah
dalam menceritakan riwayat yang demikian. Artinya wanita ini sudah ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun keinginan yang begitu besar untuk kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketentuan Allah berlaku untuknya, takdir Allah berlaku untuknya, kemudian ia pun meninggal. Akhirnya turun dua malaikat rahmah, malaikat adab, masing-masing mengklaim bahwasanya ini wanita karena sudah banyak melakukan dosa berhak untuk masuk ke dalam neraka. Kemudian malaikat rahmah bilang bahwasanya tidak demikian. Kasih sayang Allah melebihi daripada siksaannya. Akhirnya diukur ada beberapa jengkal lebih dekat menuju ke taubah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa dari anjing tersebut, Allah mendengar doa tersebut, Allah mengijabah doanya, kemudian Allah masukkan ia ke dalam syurganya. Hadzal ihsan, inilah perbuatan yang dinamakan al-ihsan. Jadi kalau kita belajar, ada iman, ada Islam, iman, ihsan. Ini tiga satu kesatuan yang tidak akan terpisahkan. Orang mukmin billah tetap orang-orang yang senantiasa senang melakukan kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu, amal kebajikan jangan pernah kita remehkan. Bahkan ada seseorang yang diceritakan seorang ulama, ada tinta nyamuk masuk di tinta tersebut. Kemudian ia selamatkan ini nyamuk, sehingga nyamuk itu bisa terbang kembali. Pada saat di mahkamah Allah Subhanahu wa taala dinyatakan bahwasanya terlihat orang ini berada di syurga. Kemudian ditanya, dengan amal apa kau masuk syurga? Aku masuk syurga ini dengan ihsan, dengan perbuatan baik yang aku lakukan, yaitu menyelamatkan nyamuk di hibir, di tempat tinta yang ada. Bukan ilmu yang ia sebarkan, bukan ilmu yang ia dakwakan. Nah, inilah yang ingin Al-Fakir sampaikan, bahwasanya banyak amal-amal kebajikan, lakukan amal kebajikan yang sesuai dengan kemampuan kita dan kita nyaman. Kita tidak bisa melakukan semua amal ibadah yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun carilah amal ibadah yang membuat kita nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak terbebani. Kita tidak terbebani. Ada seseorang mengamalkan amalan puasa sunnah. Semua puasa sunnah dilakukan. Namun seseorang mungkin tidak mampu melakukan amal tersebut. Tidak menghalangi ia untuk memilih pintu yang lain. Pintu apa tersebut? Mungkin pintu zikir, mungkin pintu salawat, mungkin pintu istighfar, mungkin pintu-pintu yang lainnya yang bisa ia lewati, kemudian ia merasa nyaman dengan amal ibadah tersebut. Selanjutnya, al-hath 'ala al-muhafadhah 'ala salawat fi awwal waqtiha. Anjuran untuk memelihara salat 5 waktu di awal waktunya. Yang ketiga, ta'zimul walidain wa bayan fadl birrihima. Menghormati kedua orang tua dan menjelaskan keutamaan berbakti kepada keduanya.
Yang keempat, fadlul jihad fisabilillah, keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kita lihat kita dapatkan dalam hadis ini hirsus sahaba 'ala ta'ah. Artinya perhatian para sahabat untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meraih redha Allah. Kemudian berikutnya watanafs, mereka berlomba-lomba fi mathubatillah, untuk meraih ganjaran pahala Allah Subhanahu wa taala. Walidha sa'alu an afdal a'mal. Untuk itu mereka bertanya tentang amal-amal yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya su'alul alim an masail, pertanyaan. Kemudian kita disyariatkan bertanya kepada orang alim tentang berbagai macam masalah dalam waktu yang bersamaan karena ingin memperoleh faedah. Hirsan 'alal istifada wa jawaz takrir soal, dan bolehkan mengulang-ulang pertanyaan. Yang ketujuh, ar-rifq bil alim wa 'adamul ikthar 'alaih khasyatu imlalih, berbelas kasih kepada orang alim dengan tidak mengemukakan soalan yang banyak, khasyatu imlalih, khawatir ia bosan untuk menjawabnya. Nah, inilah fiqhul hadis yang bisa kita pahami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dimengerti dan dipahami. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan futuh kepada kita semuanya, memberikan pembuka ilmu sehingga kita bisa memahami apa yang diisyaratkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'akum soal, mungkin ada di antara antum ada yang ingin ditanyakan, fa alaihi tafadhalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebaktian kepada kedua orang tua tidak hanya terbatas sewaktu mereka hidup saja. Di antaranya kita mewakafkan sesuatu atas nama beliau, maka ini akan menjadi jariahnya dia, terus mengalir. Misalnya seseorang bangun di masjid ini, misalnya ada pembangunan masjid, dia punya kemampuan untuk berwakaf atas nama kedua orang tuanya. Dia beli satu sak semen, kemudian dia berikan di masjid. Selama bangunan masjid ini masih berdiri, maka inilah jariah untuknya. Pesantren, selama pesantren tersebut masih berdiri dan dijadikan tempat belajar, inilah jariah. Jadi masih ada kesempatan bagi kita berwakaf atas namanya. Kemudian menyambung silaturahmi dengan temannya. Orang tua kita mungkin semasa hidupnya ada teman ia berbicara, kemudian berkeluh kesah, dia merasa nyaman dengan orang tersebut. Nah, pada saat ia meninggal, orang ini masih ada, maka kita punya kewajiban untuk menyambung pertemanan tersebut, sama dengan kita memperlakukan, sama dengan orang tua kita memperlakukan
ia temannya sewaktu hidup. Kemudian masih banyak lagi kita bersedekah atas namanya. Man dalla al khair ka fa'ilih. Orang yang menunjukkan satu kebaikan sama halnya dengan orang yang melakukannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masih banyak lagi kesempatan kita untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Setiap salat kita mohonkan ampun untuk kedua orang tua kita. Allahumma ighfirli, Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamni warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkanlah, Rabbi ighfirli, ampunkanlah dosa untukku, Rabbi ighfirli wa liwalidayya, dan untuk kedua orang tuaku, warhamni warhamhuma, rahmatilah aku dan rahmati keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana ia telah mendidikku di waktu aku masih kecil. Jadi kalau kita berdoa memintakan ampun, maka dikatakan oleh para ulama, insyaallah keberkahan akan senantiasa didapat bagi anak yang senantiasa mengingatkan dan mendoakan kedua orang tuanya. Sekarang ini kita mau belikan pakaian sudah tidak berlaku lagi. Kita mau berikan makanan sudah tidak bisa dimakan lagi. Nah, satu-satu jalan yang bisa kita lakukan, kita berinfak atas namanya, berwakaf atas namanya. InsyaAllah selama bangunan ini berdiri, maka ini menjadi jariahnya. Jadi masih banyak hal-hal yang bisa dilakukan dan tidak terbatas hanya kepada sewaktu orang tua. Kebaktian yang kita lakukan seorang anak kepada kedua orang tuanya sewaktu orang tuanya masih hidup, tidak. Setelah meninggal pun masih bisa dilakukan. Wallahu a'lam. Yang lain? Mungkin ada yang ingin ditanyakan yang lainnya. Jadi kalau kita lihat, kadang seseorang ini salah konsep dengan orang, masya Allah, tabarakallah, namun dengan kedua orang tuanya dia penuh dengan hitungan. Ya, ini banyak kita temukan di masyarakat yang salah konsep. Padahal konsep yang terbaik dalam berinfak, Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu tentang infak yang terbaik. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Allah Subhanahu wa taala nyatakan di ayat tersebut, infak yang terbaik yaitu yang kau arahkan kepada kedua orang tuamu. Falil walidain wal aqrabin, orang-orang yang terdekat. Siapa orang yang terdekat? Ada paman, ada bibi, ada saudara, ada ponakan, ada anak, ada istri. Ini orang-orang yang terdekat. Ada suami. Wal yatama, baru anak-anak yatim.
wal masakin, orang-orang miskin, baru wabnis sabil, baru ibnus sabil, yaitu mereka-mereka kaum pelajar yang menuntut ilmu. Walaupun di negerinya, di tempatnya dia orang kaya, namun saat ia berada di satu tempat ia belajar, dia dikategorikan ibnus sabil karena hanya mendapatkan perbekalan, hanya cukup untuk kebutuhannya saja. Dan itu harus kita bantu. Namun syukuri jika kita telah melakukan tahapan-tahapan yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dipertahankan dan ditingkatkan terus. Kalau kita udah pada kedua orang tua kita sudah, kepada saudara kita sudah, kepada paman bibi sudah, kita cari yang lainnya, baru yang lain. Wallahu a'lam. Baik. Ya. Ya. Iya. 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 Saat kita harus memilih antara istri dan ibu, memang ini pilihan yang berat. Namun dalam beberapa kasus kita temukan dan kita harus memilih serta memutuskan siapa yang harus kita pilih. Mempertahankan istri atau menjauhkan hubungan ibu dengan kita, atau sebaliknya. Dalam hal yang demikian, maka perlu Al-Faqir sampaikan bahwasanya surganya perempuan itu di suami. Surganya perempuan di suami. Selanjutnya, anak laki-laki tetap harus memilih ibu. Walaupun pilihan yang berat, maka buang istri, pertahankan ibu. InsyaAllah Allah akan gantikan istri yang lebih baik dari yang ada. Ini juga pernah terjadi kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam saat Nabi Allah Ibrahim berkunjung di rumah anaknya Nabi Allah Ismail. Kemudian diceritakan bahwa istrinya ditanya pada saat Nabi Allah Ibrahim melihat tindakan yang dilakukan oleh istri daripada ini, istri Ismail alaihissalam, kemudian beliau berpesan kepada istrinya untuk disampaikan kepada suaminya bahwasanya pelang pintu ini harus dirubah. Nah, Nabi Allah Ismail sudah memahami bahwasanya ada yang kurang beres yang tidak bisa diterima oleh
oleh ayahnya. Istri ini diceraikan. Biidznillah Allah takdirkan dengan memberikan pasangan yang baik daripada yang pertama. Pada saat yang berikutnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berkunjung kembali ke rumah tersebut. Kemudian Nabi Allah Ibrahim menilai bahwasanya anaknya telah mendapatkan istri yang salehah. Berikutnya ini palang pintu tetap pertahankan. Nah itu isyarah dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada anaknya, dan ditangkap isyarat tersebut oleh Ismail alaihissalam. Wallahu a'lam. Artinya jika saat seseorang itu disuruh untuk memilih, tanggalkan istri, pertahankan ibu. Insyaallah kedepannya Allah Subhanahu wa taala akan berikan jodoh yang terbaik, istri yang salehah untuk dirinya. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.